Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kembali dari channel YouTube Toko Super Sukses. Hari ini saya akan berbagi video tentang SPJ atau LPJ atau sebutan lain yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman BPD. Seperti apa sih yang disebut dengan LPJ atau laporan pertanggungjawaban operasional BPD. Nah, dari itu maka saya akan menyampaikannya kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini, mudah-mudahan berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, ini untuk operasional BPD tahap 1 2020 yang biasanya kita susun, atau banyak juga yang kita hanya sebatas menyusun RAB-nya, kemudian segala jenis perkaranya diserahkan kepada Pemdes ya oleh KAUR umum dan dilanjutkan pula oleh staf KAUR keuangan dan KAUR keuangan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagikan, ini adalah suatu SPJ yang sudah saya buat, yang sudah saya susun. Mungkin videonya agak lama dan ini sudah hasil printout dan disimpan di map owner. Dan nanti biasanya inspektorat akan menanyakan mana fotokopi atau salinan dari operasional BPD. Baik, yang pertama saya adalah belanja ATK sebesar ORP 479.000, belanja materai 156.000, belanja nasi kotak 175.000, uang saku rapat 400.000, dan perjalanan dinas 1.340.000, jumlah 2.550.000. Baik, seperti apa formatnya? Nah, ini kita akan buka. Aduh, ini agak-agak blur ya. Oke, belanja ATK tahap 1, silahkan dilihat. Nah, kita lihat belanja materai dan benda pos 156.000. Yang pertama akan kita lihat di sini adalah yang disebut dengan SPP, surat permintaan pembayaran, yang di sini akan kita ajukan. Ini merupakan lembaran pertama yang bisa BPD buat, atau boleh juga BPD buatnya untuk membantu kerja Pemdes supaya lebih cepat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita formatnya buat saja di format ini saya bahkan buatnya ini di Excel ya, tapi gak apa-apa lah. Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah ini dibuat oleh pelaksana kegiatannya KAUR umum. Selanjutnya kita akan lihat di sini adalah yang disebut dengan ini adalah SPP, surat permintaan pembayaran, dimana saya kebetulan tahun ini anggaran BPD untuk operasional sebesar 11 juta, dimana 860 untuk ATK ya, 675 belanja konsumsi. Dan bisa teman-teman lihat nih, ada yang 3 juta, ada 2 juta, ada 450, 4.350.000 dan sampai jumlah 11 juta. Kemudian yang akan saya pinta sekarang adalah, jadi permintaan sekarang yang akan pinta adalah pertama belanja materi dan benda pos, kemudian nah seperti ini, jumlah 1.915.000 dan jumlahnya 2.550.000. Oke, sudah selesai. Ini permintaan sekarang sudah selesai ininya. Ini juga dibuat oleh BPD kalau BPD nya mau belajar, tapi kalau tidak juga oleh pihak Pemdes dikerjakan. Ini fotokopinya saja. Selanjutnya ini adalah bukti pencairan SPP sebesar untuk belanja alat tulis kantor dan benda pos 635.000. Selanjutnya di sini kita akan menemukan RAB-nya ya. Ini RAB-nya dibuat pula oleh BPD ya. Kalau misalnya atau tenaga administrasi, tapi kalau misalnya BPD-nya tidak mampu, bisa juga dibuat oleh Pemdes. Tapi berharap saya seluruh BPD itu mampu ya membuat RAB. Karena kalau RAB ini dibuat oleh BPD ya, untuk diajukan kepada Pemdes. Nah, ini untuk belanja materinya. Yang tadi ini belanja ATK-nya ya. Kemudian
sudah di 2. Dan ini kalau ini buku kasus pembantu kegiatan, ini di print out oleh Siskedes oleh staf Kaur Keuangan ya. Untuk yang ini minta saja karena kita tidak mungkin bisa membuatnya. Sama ini juga dari Pemdes. Nah, kalau ini kita tanda bukti pengeluaran orang atau biasa disebut kwitansi ya. Nah, ini untuk belanja ATK dan benda pos tahap 1 2020. Lalu apa yang kita beli? Nah, 635.000 itu apa? Nah, ini juga dibuat oleh PPD ya. Sudah. Dan ini sama seperti yang tadi. Hasil musdus terbaru. Naik diverifikasi. Nah, kalau ini adalah faktur dan kwitansi. Kalau ini adalah foto ya, foto yang kita beli. Pembahasan perdes di desa, biasanya pembahasan perdes itu nasi kotaknya itu maminya itu sebesar 17.500 untuk 1 orang, dan ini rapatnya penetapannya dilaksanakan oleh 10 orang ya. Sama SPP kembali, ada SPP surat permintaan pembayaran kembali, sama kemudian ini buku pembantu kegiatan. Nah, ini bukti pencairan atau kwitansi. Kembali lagi ke RAB-nya ya, belanja nasi kotak pembahasan perdes larangan pemburuan satwa lindung 10 orang 175.000. Nah, ini buktinya ya, nasi kotak dari toko Anu. Nah, pertanggungjawaban belanja, ini belanjanya dari mana, belanja apa, dan rekening penerimanya apa, jumlahnya berapa. Ini nasi kotak, ini sama. Nah, belanja uang saku 400.000, 40.000 per orang. Buat SPP-nya kembali, ini diajukan oleh BPD ya. Kalau tidak bisa ya oleh Pemdes. Kemudian ini SPP seperti yang tadi 400.000 ya. Nah, 400.000 sudah kita buat RAB-nya kembali untuk ini honorarium penetapan perdes larangan pembuat satwa lindung, uang sakunya 10.000, 10 orang 40.000, harga 400.000. Nah, bukti pencairan. Kemudian ini sama buku pembantu kegiatan. Nah, ini bedanya adalah penerimanya kan peserta rapat 400.000. Nah, ini penerimanya peserta pajaknya PPH ya, pasal 21. Ini pembayaran pajak ya, kita pembukti pembayaran pajak 24.000, honorarium peserta sidang. Sama ini juga pajak. Nah, ini adalah perdesnya. Draftnya kita buat bersama Pemdes dan disepakati kembali oleh PPD dan diputuskan oleh PPD. Ini uang sakunya ya. Nah, ini perjalanan dinas ini memang sangat-sangat luar biasa ribetnya ya. Kita susun karena kita yang mengerjakan perjalanan dinas 1.300.000. Ini sama permohonan pencairannya. Ini bukti pertanggungjawabannya, ini perjalanan dinasnya RP-nya ya. Tuh, ini penerima untuk kwitansi dari Pemdes ya. Nu orang ge 8 kan baru di. Nah, ini surat perjalanan dinasnya, berisi hasil ya. Demikian salah satu contoh RAB tahap 1 ya, sama kesananya. Mudah-mudahan bermanfaat.